Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. Kajian matan al-Ajurumiyah. Insyaallah masuk di pembahasan akhir tentang mahfudat ya, babul mahfudati minal asma. Isim-isim ya yang mahfud ya ini istilah lain dari majrur ya. Jadi mahfudat itu istilah lain dari majrurat. Ya, khafdun ya, atau jarrun. Sebenarnya mahfudat istilah khofat ini istilah yang digunakan oleh eh, madhab Kufah ya, karena kan dalam ilmu nahwu ada dua madhab, ada madhab Kufah dan madhab Basroh. Jadi kalau madhab Kufah itu lebih menggunakan khofat mahfudat. Kalau madhab Basroh lebih menggunakan majrur, jar dan majrur. Ya, nah ini di Jurumiyah ini dalam istilah-istilahnya ya agak sedikit condong ke madhab Kufah. Ya, walaupun tentu kaidah-kaidah yang menjadi pegangan ya oleh banyak ulama gitu ya sudah matang kaidah-kaidah itu ya tentu di tangan para ulama Basro ya yang biasa kita gunakan yang kita pelajari dalam ilmu nahwu ya kebanyakannya ya adalah kaidah-kaidah yang sudah dibuat oleh ulama Basro bukan ulama Kufah karena kalau kita mau memahami dari para ulama Kufah itu akan ada sisi berbeda. Ya, akan berbeda dan lebih mudah gitu kaidah-kaidah itu oleh ulama Basro. Ya kan, kaidahnya lebih kuat. Dari sisi kaidah ulama Basro lebih kuat. Ya, kalau ulama Kufah dari sisi apa namanya? Penukilan-penukilan riwayat ya dari orang-orang Arab. Perkataan orang Arabnya mereka lebih lebih banyak daripada Basro. Ya, misalnya kalau dalam di kita kan sudah tahu, sudah maklum bahwa fiil itu tiga ya, fiil madi, fiil mudhari, fiil amar kan gitu ya. Itu kan basro itu. Kalau kufa beda lagi. Kalau kufa itu cuma dua fiil itu, fiil madi, mudhari, tidak ada fiil amar. Cuman mereka masukkan fiil amar itu sebagai fiil mudhari. Jadi fiil mudhari jadi ada dua, ada khobari, ada tolabi. Tolabinya itu adalah fiil amar. Ya nanti akan banyak bukan perbedaan. Nah, cuman ini dalam pengistilahan untuk majrurnya ya dia menggunakan mahfudat tidak majrurat. Padahal kalau mau menggunakan istilah basroi majrurat ya walaupun sebenarnya hanya beda istilah ya intinya sama. Ya ini pembahasan akhir ya karena memang inti dari ilmu nahwu itu ya mengetahui kedudukan isim ya irob isim ada apa marfu ya marfuatul asma mansubatul asma majruratul asma ya atau mahfudatul asma itu dikuasai ya sudah terkuasai itu inti dari ilmu nahwu. Nah, al-mahfudat salah satu anwa ada tiga macam. Mahfudun bil harfi yaitu mahfud atau majrur dengan huruf maksudnya dengan huruf jar wa mahfudun bil idhofah mahfud atau majrur dengan idhofah. Ya, jadi idhofah itu kan terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaihnya itu yang hukumnya harus majrur. Kalau mudhafnya tidak ya, dia tergantung apa amilnya yang mempengaruhi dia. Watabiun lil mahfud ya dan yang mengikuti kepada mahfud kepada majrur. Yang mengikuti ya tawabi ya jamaknya tawabi. Nah ini tawabi ini masuk ke semua ya ke marfu masuk ke mansub masuk ke majrur masuk karena tergantung yang diikutinya. Gitu tergantung yang diikutinya. Ya, itu kan ada empat ya tawabi itu sudah dibahas ada sifat ya atau naat lalu taukid badal dan atop ya ada empat yang mengikuti. Nah ini lalu dibahas ya ini udah habis ya udah tinggal dua paragraf lagi.
Karena jurumiyah ini memang level dasar ya dalam ilmu nahwu. Dia memberikan istilah-istilah kunci gitu ya dalam ilmu nahwu itu. Fa'amal maf'ul adapun maf'ul atau majrur bil harfi dengan huruf fahuwa ma yufadu yaitu yang dihafadzkan, yang dijarkan atau dimajrurkan bimin. Nah, ini huruf-huruf jar ini. Padahal di awal kan eh jurumiyah itu ketika menyebutkan huruful hafdi ya, memang konsisten beliau menggunakan istilah hafdi dan mahfud, tidak dengan istilah majrur. Jadi huruf khafad atau huruf jar ya, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Saya kira sudah pada tahu ya artinya karena sudah dibahas. Wa bi hurufil qasam dan juga dengan huruf-huruf sumpah. Ini huruf sumpah juga fungsinya memajrurkan ya. Wa itu banyak di Quran, wal asri, wal fajri, wal laili dan sebagainya. Wal ba, tapi ba di sini ba sumpah billahi. B di situ bukan sama dengan sebelumnya. Dia fungsinya sumpah, jadi demi Allah. Ta ya, tallahi ya. Ya wabi wawi ruba ya dengan wawu tapi maknanya ruba, wawu ruba. Ya wawu tapi maknanya ruba. Bimud dengan mud eh wa mundu dan juga mundu. Nah, kalau ini bukan sumpah ya. Kalau kalau yang sumpah sampai tak tadi itu. Kalau yang wawu ruba ya mud ini bukan sumpah. Mud mundu itu ada sejak. Ya, mud itu. Mud daqiqatin ya, sejak 1 menit. Ya mundu sa'atin sejak 1 jam. Nah, itu kan majrur ya. Majrur oleh mud mundu. Nah, mud mundu ini berarti termasuk huruf bukan isim. Ya, karena termasuk huruf berarti dia majrurna dengan huruf. Kalau misalnya dianggap isim berarti kan mudhof ilaih gitu. Jadi mudhof. Karena mudhof itu harus isim. Ya, kalau huruf ya huruf bukan dengan idofah. Ini harus dibedakan ya. Itu terkadang orang suka ketukar gituan. Apa ini majrurnya dengan apa? Gitu, dengan idofah atau dengan huruf. Jadi kalau mudhof itu harus isim bukan huruf. Tidak boleh huruf. Harus berupa isim. Dan dia isimnya isim yang murob ya. Isim mabni nggak bisa. Isim mabni tidak bisa jadi mudhof. Mudhof itu harus berupa isim murob. Wa amma ma yufadu bil idhofah dan adapun yang dimajrurkan diwafatkan oleh idhofah fanahwu qaulika seperti perkataanmu gulamu Zaidin ya anak apa atau bisa juga budaknya Zaid atau anaknya Zaid ya gulamu Zaid gulamu itu kan isim murab gulamu Zaidin wa huwa ala kismain ya yaitu ada 2 macam ma yuqaddaru bilam apa yang apa namanya eh, diperkirakan ya asalnya ya diperkirakan asalnya dengan lam artinya bermakna li ya kepemilikan wa ma yuqaddaru bimin dan yang diperkirakan dengan min faladhi yuqaddaru bilam ya nau gulamu zaidin ya lam itu biasanya menunjukkan kepemilikan jadi gulamu zaidin itu maknanya gulamun li zaidin kan gitu. Jadi idofah itu mengandung makna ada huruf lam, kepemilikan atau min atau juga fi. Ini kan nggak disebut semua ya, hanya 2 ya berarti di sini.
Padahal masih banyak makna mudhaf-mudhaf ilaih itu. Misalnya gulamu Zaidin, berarti gulamun li Zaidin, ya, budaknya Zaid, budak milik Zaid gitu. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, artinya kan kitabun li Muhammadin, milik Muhammad. Ya, jadi kepemilikan. Waladzi yuqadaru bimin dan apa? Yang diperkirakan dengan min, ya min berasal gitu ya, dari ya nahu saubu khazin, ya yaitu baju khazin ya. Khazin itu apa namanya? Termasuk dari sutra. Jadi makna dari saubu khazin itu kan artinya saubun min khazin. Baju yang terbuat dari gitu ya, terbuat dari khazin. Salah satu jenis sutra. Ya, lalu contoh lain wababu sajin dan pintu sajin. Ya, sajin itu apa? Kayu atau apa ya sajin? Ya, itu berarti pintu itu ya terbuat dari sajin. Sajin itu apa namanya salah satu nama pohon. Ya, darbun minasyajar ya, azimun jiddan sangat besar sekali. Nggak tahu kalau di kitanya apa. Salah satu nama pohon ya dari jadi maksudnya pintu itu terbuat dari pohon sajin. Wa khatamu hadirin dan cincin besi. Jadi ketika disebut cincin besi, khatamu hadirin artinya cincin terbuat dari besi gitu kan. Jadi mengandung makna min. Nah, ini yang disebutkan di jurumiyah ini hanya dua saja, makna lam dan makna min. Ini masih banyak. Ada juga yang bermakna fi. Fi itu zorob ya. Baik zorofu zaman atau zorof makan. Misalnya azabul kubri. Gitu. Azab kubur. Maksudnya kan azabun fil kubri. Di kuburan. Ya, menunjukkan tempat. Ya, zorofu makan. Ya. Bisa juga zorofu zaman. Misalnya apa? Kalau zorofu zaman. Ya, misalnya makrul laili ini sudah Al-Quran banyak. Makrul laili, tipu daya waktu apa malam. Tipu daya waktu makrul laili ini itu kan mudah-mudah pilih, tapi bermana fi, mananya makrun fil laili. Zarfu zaman ya. Itu bisa juga ada umum ya dari umum ke khusus. Ya, umum ke khusus. Misalnya kitab. Kitab apa? Kitabul fikih, kitab fikih. Kitab itu kan umum, gitu ya. Lalu didapatkan kepada yang khususnya. Kitabul fikih. Begitu ya. Apalagi Pak Soekardi masih ingat mana-mana belum pilih? Belum pilih. Waktu itu pernah sudah dibahas ya. Ini apa masdar ya? Masdar menghidupkan masdar kepada fa'ilnya atau kepada maf'ul bihnya. Ya, misalnya khalqullahi, ya, khalqullahi, ciptaan Allah. Atau bisa juga kepemilikan ya sebenarnya. Fa'il Kak. Eh? Fa'il. Ke fa'il berarti ya Sat Iya, ya? iya. Khalqullah kan berarti Allah fa'ilnya, pencipta. Iya. Gitu. Kalau holkun nasi, penciptaan manusia berarti ke maf'ul bihnya.
ya ke objeknya. Jadi mengidopatkan masdar baik kepada fa'il atau kepada maf'ul bihnya. Yaitu tambahan ya. Jadi makna-makna dari idop milih. Alhamdulillah sudah tam ya, kita bahas sudah selesai dari pemahaman-pemahaman inti ya yang ada di dalam jurumiyah ya. Jadi kaidah-kaidah yang masih sederhana ya, yang dasar. Yang kalau ingin melatih apa segala macamnya, kita punya program sendiri ya, ada Nausorof terapan itu ya, dengan buku yang saya tulis ya, metode teori kunci. Ada juga diberi latihan-latihannya ya, lebih banyak. Ada juga yang kelas cepat 20 pertemuan itu. Tapi memang itu agak cepat ya. Belajarnya agak cepat. Tapi yang program baru ini insya Allah agak lambat, setahun targetnya. Itu ada tambahan ya latihan-latihannya, buku latihannya ada khusus. Yaitu melatih. Jadi karena kan teori-teori Nahu ini tujuannya bagaimana dia diterapkan ya dalam memahami teks-teks itu. Gitu. Walaupun penting orang menghafal teori ya, tapi kan tujuannya untuk digunakan dalam memahami ya teks-teks Arab itu. Karena pemahaman teks Arab kuno itu kan paling dasar ya, paling utama ya nausorof. Ya, paling utamanya nausorof itu. Karena dengan nausorof itu kata dan kalimat itu bisa tersusun dengan benar. Nah, kalau ingin lebih meningkat lagi ya ada ilmu balago. Itu kan lebih apa namanya? Lebih luas lagi di dalam mengetahui maksud-maksud ya yang lebih jauh, kandungan-kandungan, rahasia-rahasia dan sebagainya. Itu ilmu balago. Baik, Iwa sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan boleh diskusi ya segala macam tentang kajian yang kita adakan. Ini yang baru mulai ya, kalau mau mengikuti dari awal ada ya rekamannya di YouTube. Lengkap pembahasannya dari awal sampai akhir jurumiyah ini. Intinya memahami matan al-jurumiyah ya. Gitu apa namanya? Nah, kalau untuk kemampuannya kita sudah saya share ya untuk apa namanya? Ada program khusus level 1 itu ada untuk bekal dulu kosakata dan pola kalimat. Belum membahas banyak teori. Karena kan gini ya, di kebanyakan di Indonesia kalau memulai langsung dari teori Nawawi bagi pemula itu berat ya. Padahal dia butuh bekal kosakata dulu ya, butuh bekal kosakata dan pola-pola kalimat tarkib. Ya, pola-pola kalimat. Belum belum ribet dengan teori dulu. Jadi dia sudah banyak mengenal kalimat dalam bahasa Arab begini diungkapkannya begini-begini gitu ya. Nah, kalau sudah ada bekal kosakata, paham kalimat apa? Bahkan sudah bisa ngucapin gitu ya dalam bahasa Arab. Nah, baru nanti dipelajari teorinya. Nah, teorinya juga kita metode kita tidak hanya teori tapi teori dan betul-betul bagaimana dibimbing prakteknya dalam penerapan teori itu. Ya, sehingga belajar teori itu ya bisa gitu membaca Arab gundul, teks Arab gundul. Karena kalau orang hanya belajar teori, misalnya belajar jurumiyah aja tidak ada praktek contoh-contoh, tetap aja dia akan kesulitan. Jika membaca Arab gundul tetap aja sulit. Nah, makanya saya membuat apa namanya cara-cara kunci gimana cara gitu ya si metode itu ketika kita menerapkan ke dalam praktek membaca itu mempelajari dari kesulitan orang bagaimana menerapkan itu
ya maka perlu dibimbing tahapannya ya dari mulai menentukan, sigot ya, bentuk katanya dulu, apakah jamid, mustaq, kemudian nanti ke menentukan i'rab. Nah, gimana cara menentukan i'rab? Berarti kita harus memahami, struktur kalimat dalam bahasa itu apa saja unsur-unsurnya. Ya, ada umdah, ada fadlah, itu semua saya bahas di pembahasan ini, ya, begitu. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan kita cukupkan ya. Ustaz, izin Ustaz. Iya, mau Ustaz, bertanya berarti atau kita apa? kalau kita mau bertanya Ustaz. Iya ya. Ustaz, izin Ustaz, Iya ya, kalau silakan. misalnya kita mau memperdalam kitab-kitab kuning gitu kan Ustaz, saya kan juga baru menempuh nih Ustaz, Iya, baru memperdalami baru-baru ini kan Ustaz, baru mhm, sekitar sekitar setengah mau hampir setengah tahun Ustaz, setengah mau tahun ya. udah ada niatan gitu Ustaz. Nah, itu kan kita baru masih ada apa istilahnya terdapat kosakata baru gitu Ustaz. Apakah kita Mhm, harus memperdalam kosakata atau kita membaca kitab itu sekalian memperdalam gitu Ustaz? Apa kita mmm. ataukah kita butuh guru dulu apa gimana Ustaz? Kan insya Allah Ustaz saya mau ngelanjutin ini Ustaz, minta doanya Ustaz, mau ngelanjut kuliah Ustaz di Sudan insya Allah. Oh, antum baru lulus itu tingkat Baru lulus SMA? Ustaz, Hmm, iya. Iya, yang penting sama kan nyoba di bekal dari Madinah dulu Ustaz. ya, di awal kosakata. Ya minimal Rasulullah jadi satu itu bagus. Ya, atau di pesantren kan punya juga ada buku-buku, yang penting nggak apa, udah ada bekal kosakata, pola-pola kalimat sudah bisa, baru kemudian Siap ke Ustaz. nahwu shorof, teori-teorinya. Nah, itu sambil praktek. Nah, tadi ya baca kitab-kitab yang mudah-mudah dulu, yang dasar. Ya, Nah iya Ustaz, kitab-kitab siap. fikih dalam semua bidang ilmu kan, berjenjang. Para ulama sudah menuliskan. Kalau mau pakai kitab-kitab turos itu sebetulnya sudah ada ya dalam berbagai bidang ilmu itu. Ya, kalau dalam ya dari berbagai bidang ilmu, dalam akidah ya ada yang ringkas-ringkasnya gitu. Dalam akhlak gitu ya, dalam fikih misalnya ya ada, Matan Abu Suja dengan syarah-syarah yang ringkas ya, kayak Fathul Qorib misalnya. Dalam bidang syarah hadis juga, ada jenjang, misalnya, arba'in dulu ya, hadis arba'in, syarah arba'in itu kan kita udah tamat tuh ya membahas itu, syarah arba'in. Siap Ustaz. Yang ringkas dulu gitu ya, nanti naik. Ada, syarah Bulughul Maram misalnya tentang hadis-hadis hukumnya. Nanti lebih luas lagi syarah, kitab-kitab hadis ya, Sahih Bukhari, seperti Fathul Bari. Tapi Fathul Bari itu sebenarnya udah berat tuh pembahasannya, syarahnya udah berat. Syarah Sahih Muslim itu, Udah, dibutuhkan dulu ilmu dasar. Jadi pernah, belajar dulu misalnya fikih, akidah, akhlak, kemudian usul fikih yang dasar, bahasa Arab tentu. Ketika mengikuti siap Ustaz. pembahasan syarah Fathul Bari itu jadi nyambung. Karena di situ kan ada uraian kebahasaannya, ada ilmu hadisnya, ada fikih, apalagi sudah perbedaan pendapat ya, perbandingan. Itu kalau yang dasarnya belum dipelajari nanti repot. Jadi, harus berjenjang juga belajar itu. Siap Ada Ustaz. ada ininya, tahapannya, gitu. Ustaz, Ustaz minta saran Ustaz untuk mengambil jurusan apa kira-kira Ustaz ya? Kalau lebih pengalaman antum Ustaz kan saya kan baru menempuh nih Ustaz. Mohon maaf Ustaz sebelumnya. Hmm, Apakah kita harus bidang ke syariah kan ada kan kebanyakan Indonesia kan ngambilnya syariah Ustaz ya? Kan hmm, sedangkan saya punya hafalan Quran Ustaz. Insya Allah hmm, saya tahun ini insya Allah udah menyelesaikan Ustaz insya Allah. ya, alhamdulillah. Kalau menurut antum gimana Ustaz? Apakah kita harus lebih ke Al-Quran dulu? Apakah kita ke syariah gitu? Kayak yang seperti
orang umumnya Indonesia, Ustadz. Kan kebanyakan ngambil itu, Ustadz, kalau Indonesia. Untuk Yang luar di negeri, mana? Ustadz, saya Yang yang di di luar Madinah negeri? juga, yang di Madinah Hmm. iya luar negeri, Ustadz. Itu lebih kalau menurut antum, Ustadz, lebih condong ke mana, Ustadz? Lebih bagusnya gitu, Ustadz? Ya sebetulnya itu kan sangat bergantung dengan apa namanya minat masing-masing juga ya. Saya sih lebih senangnya lebih memperdalam apa ya, kalau Quran mereka lebih ke tafsir misalnya ya. Kalau syariah itu kalau istilah syariah itu sebenarnya lebih ke fikih ya, jurusan syariah itu maksudnya fikih, usul fikih kan itu, mendalami fikih. Ya ada misalnya ilmu qiraat dan sebagainya. Itu sebetulnya ya tergantung antum minat lebih senangnya lebih mendalami apa. Walaupun tentu dari masing-masing bidang ilmu itu kan dasarnya kita pelajari juga. Karena dalam Islam tuh nggak bisa mendalami satu bidang ilmu hanya apa namanya tok gitu itu saja. Sedangkan yang lainnya nggak pernah tahu dasar-dasar itu nggak akan bisa. Ya, karena saling berkaitan. Kita tidak akan Siap, bisa Ustadz. mendalami satu bidang ilmu tanpa punya dasar di bidang ilmu-ilmu lain ya, karena saling berkaitan ilmu syari itu. Misalnya, apalagi misalnya mendalami tafsir. Nah, itu kan harus punya dasar bahasa Arab, fikih, fikih semuanya ada dasar. Jadi untuk level dasar semua harus kita kuasai, pelajari. Nah, nanti untuk level tinggi mutahosis ya, mau spesialisasinya, nah baru kita juruskan kemana ya, yang kita lebih condong ya kemana. Jadi untuk mengetahui minat antum kemana itu kan ilmu dasar dipelajari itu semua. Ini saya nanti lebih enaknya mau mendalami yang mana. Sangat Siap, tergantung ke Ustadz. minat masing-masing. Antum kan udah belajar di pesantren kan, belajar pelajaran tuh Siap, dasar-dasarnya. siap, Ustadz. Nah ini kira-kira yang menurut antum ini lebih senang untuk didalami lagi gitu, dikaji lagi apa? Misalnya antum condong ke fikih ya, berarti kan ke syariah misalnya. Kalau ke akidah kan ada ya jurusan akidah. Ke Siap, Quran Ustadz. biasanya tafsir. Kalau antum lebih senangnya wah tafsir ya, menghafal Quran lalu ingin lebih mendalami lagi setiap ayat dikupas segala macamnya ya berarti ke tafsir. Begitu. Ustadz berarti, mohon maaf, Ustadz. Ya. Berarti kalau kita mau ke suatu bidang berarti kan diajarin gitu dulu, Ustadz, ya? Sama dosennya, Ustadz, ya? Tentang Hmm. dasar-dasarnya dulu gitu, Ustadz, ya? Iya, iya. Ya, jadi walaupun Siap, Ustadz. tujuan jurusan tafsir ya tetap pelajaran yang lain juga ada gitu. Oh, Kayak berarti fikihnya ada, lebih akidahnya diajarin ada. mencondong gitu ya, Ustadz, ya? Mencondong ke Iya, tafsirnya gitu ya? iya. Siap, Ustadz. Jurusan itu jadi maksudnya di pendalamannya. Ya. Nah, Siap, Ustadz. bagaimana kita akan bisa tahu lebih condong untuk mendalami apa kalau dasar semua ilmunya tidak dipelajari dulu? Ya, makanya para ulama dulu itu mereka mempelajari semua dasarnya. Nah, nanti ada kecondongan masing-masing dalam dalam bidang tafsir sendiri. Tafsir itu sangat luas. Eh, para ulama itu dalam menafsirkan kan ada yang condong tafsirannya itu ke ilmu apa ya, ilmu tertentu gitu. Ada yang lebih dominan ilmu nahunya misalnya ya kayak Bahrul Muhit, ya Abu Hayyan ya, Al-Andalusi gitu. Ada yang lebih ke periwayatan hadis ya Ibnu Katsir misalnya. Ya, ada yang lebih ke ilmu-ilmu apa logika, ilmu ya Mantik. misalnya Bahar Mantik itu, Pak. Razi gitu kan, Fathul Ghaib. Ada yang ke ilmu balagohnya ya, kayak Akasyaf ya, Zamakhsyari. Walaupun secara akidah dia Mu'tazilah gitu. Jadi kan para ulama tafsir juga ada kecenderungan gitu, ada lebih condong ke mananya gitu. Nah, cuman itu bisa didapatkan ketika orang sudah menempuh semua pelajaran dasar dari setiap bidang ilmu. Ya, karena satu kesatuan ilmu syari itu. Nah, makanya nanti ada kekurangan, bahkan mungkin kecacatan dalam ilmu-ilmunya ketika ada kelemahan di satu bidang ilmu tertentu. Ya, kelemahan misalnya di bidang hadis,
Akhirnya banyak menggunakan hadis-hadis dhaif, tidak selektif dalam hadis. Tidak ada kelemahan di situ misalnya. Ya, seperti itu gambarannya. Minta nasihat Ustadz dari antum Ustadz. Mohon izin Ustadz. Nasihat untuk masuk kuliah Ustadz. Biar ana lebih terarah gitu Ustadz. Iya, yang pertama niat dulu antum niatkan kalau menurut ilmu itu ya harus karena Allah bukan tujuan yang lain. Dengan ilmu itu bisa antum bisa lebih baik, berkualitas, ibadah, amal soleh dan sebagainya. Melakukan yang terbaik. Jadi itu yang paling awal itu niat. Ya, yang kedua ya itu perlu kesungguhan karena ilmu itu tidak didapatkan dengan keleha-lehaan. La yustataul ilmu birohatil jismi ya seperti disebutkan oleh para ulama di Sahih Muslim sudah disebutkan. Ilmu itu tidak didapati dengan dengan rehatnya badan. Ya, berarti perlu menyiapkan waktu, perlu menyiapkan tenaga, menghabiskan waktu kita untuk ilmu. Apalagi antum misalnya bisa kuliah fokus di situ, itu kan kesempatan yang luar biasa. Ya, walaupun menuntut ilmu harus dilakukan oleh siapapun dalam kesibukan apapun. Tapi orang yang diberi kesempatan yang khusus untuk menuntut ilmu, yaitu kesempatan yang luar biasa, jangan disia-siakan. Jangan sampai ketika Siap Ustadz. selesai di sana ya biasa-biasa aja gitu. Padahal itu kesempatan yang luar biasa. Ya, dimaksimalkan. Seperti itu. Siap. Ya, Minta doanya Ustadz. Minta doanya ya. Ustadz. Mudah-mudahan Semoga bisa saya diberi sukses. kemudahan. Barakallahu fikum. Amin Ustadz. Wa iyyakum Ustadz. Baik, kalau tidak ada lagi yang lain ya kita cukupkan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.